Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Alor diduga menjadi salah satu tempat basah terjadinya praktik tindak pidana korupsi yang kuat. Dugaan telah dilakukan oleh beberapa pejabat terkait di lingkup Pemda Kabupaten Alor. Terdapat dua contoh kasus yang terjadi di BPBD Kabupaten Alor, yang mana keduanya terjadi di era kepemimpinan Bupati Alor Dr. Randus Amonjobo. Seperti diketahui Tipikor, tidak hanya bermuara pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kesempatan dan kewenangan karena jabatan, sehingga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang membuat tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menuntut untuk pemerintah kepada kontraktor dan konsultan dengan anggaran. Kedua contoh kasus yang terjadi di BPBD Kabupaten Alor di atas patut dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dimaksud, yang pada kenyataannya telah merugikan masyarakat Alor dengan pembuktian adanya gelombang aksi dan protes warga atas ketidakpuasannya terhadap kedua proyek bermasalah itu, yang tentunya telah merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Jangan anggap masyarakat Alor Timur Laut seperti binatang. Relevansi dari indikasi Tipikor pada kedua contoh kasus itu adalah seperti diamanatkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang unsur penyalahgunaan wewenang. Beberapa pejabat daerah yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dimaksud antara lain Bupati Alor, Dr. Randus Amonjobo, mantan kepala dan kepala BPBD Kabupaten Alor, juga pejabat pembuat komitmen pada kedua proyek bermasalah tersebut. Kejahatan Tipikor pada kedua proyek yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat itu disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun anggaran 2015-2016 dan tahun anggaran 2021-2022. Hingga berita ini diposting, kedua proyek tersebut diketahui belum ada kepastian hukum dari aparat penegak hukum bagi masyarakat Alor, meski terbukti telah dirugikan secara sosial dan ekonomi. Masyarakat Alor Timur Laut bukan binatang. Walaupun demikian, sesuai informasi yang dihimpun media ini dipastikan bahwa ada pihak yang siap dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum hingga kedua proyek bermasalah itu memperoleh kepastian hukum secepatnya. Jangan bikin kami menyatakan mosi tidak percaya. Sebagai warga negara yang diberikan legitimasi konstitusi untuk lapor dan kawal Tipikor oleh penyelenggara negara, maka kami pasti siap lapor dan kawal. Jadi mencontohi Wali Kota Bima kemarin, mantan Bupati Alor nanti, dan pejabat terkait di BPBD Alor pun wajib diperiksa oleh KPK dan ditahan jika terbukti bersalah, tandas pihak tersebut. Tim Hukrim RDTV melaporkan dari Kupang.